Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mela Rosanti, NIM 19104081, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan kerjasama ekonomi internasional, mata kuliah ekonomi internasional, yang diampu oleh dosen Haji Temi Wijaya. Baik, di sini kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara yang satu dengan yang lain dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktural kegiatan ekonomi. Adapun manfaat kerjasama ekonomi internasional antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan perekonomian antar negara. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga, saling mengisi kekurangan dan kebutuhan di bidang ekonomi. Yang keempat, mempererat persahabatan antar negara. Adapun dampak kerjasama ekonomi internasional ada dua. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif yaitu semakin lancarnya perdagangan internasional maupun regional. Adanya kestabilan harga, permintaan dan penawaran. Mengatasi berbagai permasalahan ekonomi bersama. Yang terakhir, memperkuat posisi perdagangan suatu negara dengan ditandai meningkatnya ekspor. Adapun dampak negatif kerjasama ekonomi internasional antara lain yaitu yang pertama, produk dalam negeri akan cenderung kalah bersaing dengan produk luar negeri, baik dari harga maupun mutunya. Yang kedua, produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing akhirnya akan menutup usahanya. Yang ketiga, dapat menimbulkan ketergantungan dengan luar negeri. Yang keempat, timbulnya eksploitasi sumber daya alam yang berkelebihan. Yang terakhir, pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ada 4. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Yang keempat, kerjasama ekonomi antarregional atau internasional. Kerjasama ekonomi bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Dua negara ini saling membantu, terutama dalam bidang ekonomi antar negara yang satu dengan negara yang lain. Bentuk kerjasama ekonomi internasional secara bilateral lebih sering dilakukan, seperti pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antar negara. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan atau daerah tertentu yang bertujuan menjamin kepentingan ekonomi negara-negara satu kawasan. Beberapa negara yang berada di kawasan atau wilayah tertentu ini memiliki tujuan yang sama dalam bidang ekonomi sehingga mereka saling membantu antar negara. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi antar beberapa negara, di mana tergabung dalam kerjasama itu saling membantu di bidang ekonomi. Bentuk kerjasama ini tidak dibatasi satu wilayah tertentu, jadi negara yang berada di luar kawasan maupun kawasan pun dapat bergabung dalam badan yang berbentuk kerjasama multilateral ini. Dengan kata lain, bentuk kerjasama ekonomi ini tidak terkait oleh wilayah yang ada. Yang keempat, kerjasama ekonomi antarregional atau internasional. Kerjasama ekonomi antarregional adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional.
Di sini, kerjasama antarregional mencakupi banyak negara dan bernaung di bawah satu bendera PBB, yakni International Monetary Fund, IMF, World Trade Organization, OTO, World Bank, United Nations Development Program, UNDP, dan lain-lain. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional ada dua. Yang pertama, Lembaga Kerjasama Ekonomi Regional. Yang kedua, Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional. Lembaga Kerjasama Regional Lembaga Kerjasama Ekonomi Regional terbagi menjadi dilakukan negara-negara di dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ASEAN. ASEAN atau Persatuan Negara-Negara ASEAN Tenggara merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kedua, AFTA. AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN beranggotakan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, APEC. APEC merupakan kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang beranggotakan 18 anggota negara dan mempunyai tujuan pokok melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang keempat, EEC. EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa beranggotakan 12 negara, yaitu Belanda, Belgia, Luksemburg, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, Irlandia, Denmark, Norwegia, Yunani, Spanyol. Tujuan EEC adalah untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara-negara Eropa Barat. Yang kelima, NAFTA. NAFTA merupakan blok perdagangan di kawasan Amerika Utara, USA, Kanada, dan Meksiko. NAFTA akan melakukan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara pada tahun 2010, di mana arus lalu lintas barang perdagangan antar anggota bebas masuk tanpa hambatan atau non-tarif di kawasan NAFTA. Yang keenam, Colombo Plan. Colombo Plan merupakan rencana kerjasama untuk mengembangkan ekonomi di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Colombo Plan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Asia Selatan dan di Asia Tenggara melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjasama internasional. Yang kedua, kerjasama internasional. Kerjasama internasional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama di bawah naungan PBB, yang kedua di luar PBB. Yang di bawah naungan PBB antara lain yang pertama IBERD, International Bank Reconstruction and Development. IBERD atau World Bank, Bank Dunia didirikan pada tanggal 17 Desember 1945 dan berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. Indonesia masuk menjadi anggota IBRD pada tahun 1945. Yang kedua, IMF, International Monetary Fund, adalah lembaga keuangan internasional di bawah naungan PBB yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF atau Dana Moneter Internasional didirikan pada tanggal 27 September 1945 dengan markas besarnya di Washington, Amerika Serikat. Yang kedua, UNIDO, United National Industrial Development Organization, atau Organisasi Pembangunan Industri, PBB, didirikan pada tanggal 24 Juli 1967 dan berkedudukan di Wina, Australia.
Tujuan UNIDO adalah untuk meningkatkan pembangunan di bidang industri bagi negara-negara sedang berkembang, antara lain dengan memberikan bantuan teknis, program-program latihan, penelitian, dan penyediaan informasi serta mendanai proyek-proyek di negara berkembang untuk kesejahteraan jangka panjang. Yang keempat, IDA, International Development Association. IDA atau Organisasi Pembangunan Internasional berkedudukan di Washington, Amerika Serikat, dan mempunyai tujuan memberikan kredit atau pinjaman untuk keperluan pembangunan, khususnya kepada negara-negara sedang berkembang dengan syarat yang lunak dan bunga yang relatif murah. Yang kelima, IFC, International Finance Corporation. FC atau Kerjasama Keuangan Internasional didirikan pada tanggal 24 Juli 1956 di Washington, Amerika Serikat. IFC merupakan bagian dari Bank Dunia. Tujuan IFC adalah memberikan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. Yang keenam, UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, atau Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB, merupakan forum khusus untuk membahas masalah perdagangan internasional. Tujuannya yaitu mengusahakan kemajuan, kerjasama yang memperlancar perdagangan internasional dan pembangunan antara negara industri maju dengan negara sedang berkembang. UNCTAD didirikan tahun 1964 di Jenewa, Swiss. Yang 9, ILO, International Labour Organization. ILO merupakan organisasi perubahan internasional PBB yang didirikan tanggal 11 April 1949. Berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tujuan ILO adalah untuk memperjuangkan nasib dan hak-hak kaum buruh. Indonesia menjadi anggota ILO pada tanggal 11 Juni 1950. Yang ketujuh, WTO, World Trade Organization. World Trade Organization adalah suatu kerjasama internasional yang diadakan dengan tujuan menghilangkan dan mengurangi rintangan-rintangan perdagangan internasional, khususnya tarif bea cukai yang tinggi dan sangat menghambat dan mempersulit ekspor impor antar negara. Yang kesembilan, UNDP, United Nations Development Programs. UNDP adalah organisasi program pembangunan yang bertujuan memperlancar pembangunan di seluruh dunia. Contohnya, untuk meningkat sarana dan prasarana di Indonesia, negara kita mendapat bantuan dari UNDP. Yang kedua, Organisasi Kerjasama Ekonomi Internasional di luar PBB. Yang pertama, OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak didirikan pada tanggal 14 September 1960 di Baghdad. Saat itu anggotanya hanya 5 negara. Sejak tahun 1965 markasnya bertempat di Wina, Australia. Yang kedua, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, didirikan pada tanggal 4 Desember 1960 di Paris, Prancis. Organisasi ini semua bertujuan untuk membantu memajukan produksi, kesempatan kerja, dan mendapat nasional negara-negara anggota Eropa, USA, dan Jepang
Akan tetapi kemudian berkembang menjadi suatu organisasi penelitian ilmiah dan berunding mengenai masalah-masalah ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan bantuan internasional. Mungkin cukup ini yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.